Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Firmansyah dari kelas CI20B. Di sini saya akan membuat contoh tag HTML. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Sebelum kita membuat tag HTML-nya, kita harus membuka XAMPP-nya, yaitu di bagian Apache dan MySQL. Itu harus kita start terlebih dahulu. Kita start yang Apache. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, berarti sudah berjalan ya. Kita start yang MySQL. Oke, sama MySQL aja. Udah bisa ya. Yang tiga ini nggak usah di start. Kita managing. Oke. Sebelumnya ini kosong. Kita new file dulu. Buat yang belum tahu, kita new file. Terus setelah new file, kita save as. Kita cari XAMPP-nya, foldernya. Kita buka. Kita masuk ke htdoc. Terus kita masuk. Bukan masuk. Kita new file atau new folder. Kita bikin namanya terserah kalian. Saya rekomendasikan untuk satu kalimat saja. Di sini saya telah membuat alprop. Terserah kalian mau buatnya apa. Kita buka di bagian folder alprop atau bagian yang kalian buat. Nah, di sini kita tulis index.html. Nah, terus save. Dikarenakan saya sudah ada, maka saya tidak akan melakukannya lagi. Jika sudah, maka akan langsung seperti ini. Oke. Kita mulai. Yang pertama, kita buat HTML dulu. Kita enter. Terus kita hapus bagian ini. Kita ke bagian head. Enter. Terus kita ke title di tengah head ini. Terus kita masukkan contohnya latihan membuat HTML. Oke. Kita cek apakah benar. Sebelum kita cek, kita save dulu. Kita masuk. Nah, di sini kalian masukkan localhost slash. Nah, di sini masukkan nama yang kalian save tadi. Karena kan saya memasukkan alprop. Jadi saya masukkan alprop. Terus slash lagi. Masukkan index.html. Terus enter. Otomatis akan kayak gini, kosong. Jika sudah membuat tulisannya di Sublime Text sebelumnya, terus kalian search, maka ini langsung ada seperti ini. Latihan membuat HTML. Oke. Kita membuat teksnya sekarang, yaitu body. Di body sini kita enter.
kita masukkan P atau paragraf P itu. Contohnya kita masukkan hello dunia. Oke, kita save, kita cek. Kenapa tidak ada? Maka kita harus merefreshnya dulu. Ada ya? Oke. Kita lanjut membuat teks hello dunia ini menjadi tebal. Bagaimana caranya? Kita masukkan B, kita enter. Kita masukkan ini lagi. Kita masukkan di sini B lagi. Kita enter. Kita hapus yang bagian depan. Karena kan ini sudah ada. Ini yang B harus pakai slide yang belakang. Oke. Kita save. Apakah berubah menjadi bold atau tebal? Kita refresh. Dan benar menjadi tebalnya. Oke, kita lanjut. Untuk membuat teks bergaris bawah. Yaitu kita tulis P lagi. Yaitu paragraf. Terus kita masukkan U atau garis miring, garis bawah. Kita enter. Kita masukkan teks di sini lagi. Contohnya hello dunia lagi. Oke. Kita save lagi. Kita masuk ke ini lagi. Kita refresh. Maka hello dunianya ada bergaris bawahnya. Oke, kita lanjut untuk membuat teks miring. Kita masukkan P lagi, yaitu paragraf. Sekarang kita masukkan untuk miring, yaitu I. Kita enter. Lalu kita masukkan lagi, contohnya hello dunia lagi. Agar kita bisa membedakannya dengan jelas. Oke. Kita save lagi. Masuk ke sini, kita refresh lagi. Maka tulisan hello dunianya atau teks hello dunianya miring ya. Sekarang kita lanjut ke pre. Sini kita masukkan pre, enter. Lalu kita masukkan teks. Contohnya saya berhasil membuat HTML. Oke. Kita save. Maka tulisannya akan berbeda. Kita refresh lagi. Nah, tulisannya akan berbeda dari sebelumnya. Kita masuk ke Sublime-nya lagi. Sekarang kita masuk ke H1. Apa itu H1? H1 adalah membuat teks agar menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jika angka ini lebih kecil, maka teks itu akan semakin besar. Sebaliknya, jika angka ini semakin besar, maka teks itu akan semakin kecil. Kita contoh. Saya mahasiswa
UBP. Oke, kita save lagi, kita cek, maka tulisannya akan besar ya. Oke, kita lanjut ke H2. Kita save lagi, maka tulisannya akan semakin mengecil ya. Oke, kita lanjut. Untuk H ini bisa sampai 6 ya. Kita paste, tulis 3. Kita teruskan saja sampai 6 dulu ya, agar kita lihat sekaligus perubahannya. Untuk yang bertanya, kenapa nulisnya begitu cepat? Ini hasil kopian dari teks di atas ya, yang ini tadi. Kita blok di sini, kita pencet di keyboardnya Ctrl C, yaitu copy. Kita di sini klik lagi Ctrl V, yaitu paste. Itu tinggal ganti angkanya di belakang saja agar cepat. Oke, jika sudah sampai 6, kita save. Kita masuk ke Chrome-nya lagi atau browsernya. Kita refresh, maka tulisannya akan semakin mengecil ya. Kita bisa lihat bahwa tulisannya semakin mengecil jika angkanya semakin besar. Oke, kita lanjut ke paragraf lagi. Paragraf, maaf, hurufnya kecil ya. Paragraf, kita masukkan sub. Ntar di sini kita masukkan contohnya salam. Ini kita masukkan Unity. Oke, kita save, kita lihat lagi, dan teksnya berada di bawah dan di atas ya. Oke, kita akan mengubahnya menjadi di atas. Kita masukkan paragraf lagi. Sekarang kita masukkan sub. Kita enter. Sini kita masukkan teks yang sama, salam. Ini Unity. Oke, kita save. Kita cek lagi. Nah, bagian salamnya itu sudah berubah menjadi di atas ya, yang tadinya di bawah. Oke, kita lanjut ke bagian color sekarang. Masukkan font.
Terus kita masukkan color sama dengan contohnya misal white atau putih. Sebentar, ini teks hitam. Ya, masukkan white. Ini kita masukkan face. Face itu teksnya ya. Untuk membedakan teksnya, yang bisa kalian lihat teksnya di Word. Masukkan contohnya Arial. Ini kita masukkan size. Misal 5 size-nya. Kita masukkan di sini paragraf untuk masukkan teksnya. Langsung kita tulis teksnya. Contohnya selamat datang. Oke, kita coba cek apakah benar. Kita save, kita cek, kita refresh lagi. Mohon maaf, tidak kelihatan untuk warna putih ya. Kita ganti ke hijau saja, yaitu green. Oke, kita save, kita cek, refresh. Nah, ada ya tulisan selamat datang ya, berwarna hijau. Oke, kita lanjut. Ini saya akan mencoba lagi mengganti warnanya. Kita masukkan font lagi. Enter. Kita masukkan color di sini. Enter lagi. Contohnya di sini biru ya, yaitu blue. Kita masukkan face. Face. Enter. Maaf. Kita spasi dulu. Face. Kita masukkan hurufnya. Contohnya bukan huruf, teksnya. Untuk title teksnya itu
hurufnya agar berbeda dari sebelumnya lagi. Contohnya kita masukkan bentar, kita cek dulu di Word, kalau enggak di Chrome saja. Kita cek di Word saja. Bentar. Nah, di sini banyak ya. Contohnya kita akan memakai Century. Kita masuk sini lagi. Tulis Century. Kita masuk ke size. Size-nya misal 5 lagi. Kita masukkan P. Kita masukkan di sini teksnya sama seperti tadi. Selamat datang. Oke. Kita save. Kita lihat apakah benar warnanya berubah menjadi biru. Kita cek. Dan benar hurufnya berbeda semua dan berwarna biru. Kita buat satu contoh lagi. Kita copy saja yang ini. Kita paste di sini. Contohnya kita warnanya aqua. Teksnya kita ubah lagi. Kita lihat di Word. Kita cari. Nah, contohnya ini Century Gothic. Oke, sudah benar. Kita save lagi. Kita cek apakah benar berwarna aqua. Nah, benar ya. Untuk tulisannya atau teksnya berbeda dari yang tadi dan berwarna aqua. Oke. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Fauzi Firmansyah dari kelas TI 20B undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.